Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunanto Surya Panigoro dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di kesempatan kali ini saya akan memaknai apa itu COVID-19. Pada masa saat ini memang negara kita disulitkan dengan adanya penyakit COVID-19 yang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia pun juga terjadi. Nah, tentunya di masa seperti ini kita ditakutkan dengan virus yang tidak nyata tapi dampaknya langsung menyerang ke tubuh kita. Menurut saya memang COVID ini ada, tetapi saya juga belum tahu bagaimana sih COVID-19 ini seperti apa. Kok sedikit-sedikit COVID, positif COVID, sedikit-sedikit COVID. Kemudian pada saat pandemi seperti ini banyak juga semua orang dirugikan, bahkan semua orang, perusahaan besar pun tutup, restoran, makanan batasi pun banyak yang tutup, bahkan ada pegawai pabrik itu yang di PHK. Karena apa? Karena ada pembatasan, tidak boleh berdekatan antara satu sama lain yang menimbulkan COVID. Tentunya kondisi seperti ini mengganggu ekonomi masyarakat. Tetapi mau gimana lagi, mungkin ini sudah kehendak dari Gusti Allah. Kita sebagai manusia biasa hanya bisa pasrah. Tetapi perlu kita ketahui berita-berita akhir ini, pemerintah ini menurut saya berlaku kurang adil terhadap masyarakat. Kenapa? Karena banyak acara-acara besar yang dilaksanakan tanpa ada, maksudnya gampang membuat acara tersebut. Namun acara-acara yang lainnya banyak yang dibubarkan. Nah, ini kan perlu tanda tanya juga, seperti contohnya waktu pilihan gubernur. Kenapa pada waktu pilihan gubernur itu dilaksanakan seluruh Indonesia, dan pada acara tersebut angka COVID itu tidak naik, bahkan tidak ada berita COVID. Tetapi setelah acara seperti malam tahun baru, malam Natal, itu berita COVID justru makin naik. Perlu tanda tanya juga, apakah ini yang namanya konspirasi? Apakah beneran terjadi? Terus kemudian adanya rapid swab, kemana-kemana harus beginilah begitu. Ya mau gimana lagi, posisi kita ini sedang sulit. Tapi kita sebagai seorang manusia dalam keadaan ini tuh kalau bisa jangan berputus asa. Justru pada saat pandemi seperti ini tuh kita harus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri untuk meningkatkan ekonomi. Contohnya orang yang diliburkan oleh pabriknya, kita bisa berinovasi untuk contohnya menjual makanan online. Dari makanan online tersebut kan sekarang banyak warung-warung itu gak boleh makan di tempat. Lah ini kesempatan buat para calon pebisnis, kita bisa berjual makanan online. Nah seperti gitu, COVID ini ada untungnya dan ada kerugiannya. Kerugiannya ya gini, banyak orang yang diliburkan dari pekerjaan terus gak bisa kemana-mana. Kalau untungnya sih kita bisa belajar lebih baik lagi, lebih baik kita memaknai hidup ini.
saya ada cerita sedikit. Waktu itu pada bulan 10 saya kecelakaan kerja di pabrik. Kemudian saya operasi di Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Pas di ruang ICU saya dirapit. Kemudian keluar hasil rapid itu saya positif, reaktif. Saya kaget. Saya ini mau operasi nggak sakit apa-apa, tapi kok hasilnya reaktif. Ya udah, mungkin saya positif, berpikir positif, mungkin saya kena kecapean, kelelahan. Nah, pas dirapit itu mungkin ada virus, tapi saya nggak tahu itu virus corona atau bukan. Ya semoga saja bukan. Kemudian saya disuruh tanda tangan isolasi. Saya kaget dong, loh, saya nggak sakit, kenapa kok diisolasi? Terus akhirnya saya jalanin, ternyata bukan diisolasi, saya hanya ditaruh di kamar biasa, cuma tempatnya itu di pojok sendiri, dan tulisannya di ruang ada ruang isolasi. Aneh kan? Tapi pas di dalam rumah sakit, buktinya para perawat, para dokter nggak ada itu yang menggunakan APD, pakaian lengkap. Ya pakaian biasa, paling cuma pakai masker sama face shield, sarung tangan gitu. Nah ini kan perlu tanda tangan juga. Apakah COVID-19 ini beneran atau tidak? Ya sudah, itu saja menurut saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.